Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sitria Eka Putri Mustafa, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2 kelas D. Baik, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk perbedaan ideologi dunia, saya mengambil 3 ideologi, yaitu ideologi komunisme, ideologi islamisme, dan juga ideologi Pancasila. Yang pertama ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme merupakan paham yang memusatkan kepada terciptanya masyarakat yang tidak mengenal kelas sosial, dan semua alat produksi serta sumber daya yang ada sepenuhnya dimiliki secara kolektif oleh negara atau masyarakat. Dan juga pada ideologi komunisme ini tidak mengakui akan adanya Tuhan. Ideologi komunisme ini dipopulerkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19 serta dikembangkan lebih lanjut oleh Vladimir Lenin pada abad ke-20. Negara-negara yang menerapkan ideologi ini antara lain negara Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Laos, dan negara Kuba. Yang kedua, ada ideologi Islamisme. Ideologi Islamisme merupakan paham yang menekankan pada ajaran Islam sebagai dasar dalam semua aspek kehidupan. Paham ini menjadikan syariah dan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dan solusi mutlak berbagai masalah dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Negara-negara yang menerapkan ideologi ini antara lain negara Arab Saudi, negara Iran, negara Brunei Darussalam, Afghanistan, dan juga negara Pakistan. Yang ketiga, ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai dasar dan pandangan hidup yang menjadi dasar negara dan bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya menegaskan kepercayaan kepada Tuhan mencakup semua agama yang dianut rakyat Indonesia. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menghormati martabat manusia, hak asasi, serta mendorong toleransi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya mengutamakan demokrasi melalui musyawarah untuk mufakat, serta sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan antara ideologi komunisme, Islamisme, dan ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunisme di bidang landasan filosofis itu ia berlandaskan pada materialisme dialektis yang menolak akan keberadaan Tuhan serta menganggap bahwa agama sebagai alat penindas. Ideologi ini menekankan perjuangan kelas serta menghapuskan kepemimpinan pribadi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Di bidang pandangan terhadap agama, komunis menolak agama secara tegas, bahkan menganggapnya sebagai ilusi yang mengalihkan perhatian dari perjuangan kelas. Kemudian pada sistem ekonomi dan politik, ideologi komunisme ini menerapkan sistem ekonomi terpusat di mana semua alat produksi, contohnya seperti pabrik, dimiliki oleh negara. Dalam hal politik, ideologi ini cenderung otoriter, di mana hanya satu partailah yang memiliki kekuasaan, yaitu Partai Komunis. Yang kedua yaitu ideologi Islamisme. Pada landasan filosofisnya menyatakan bahwa suatu negara berdasarkan pada ajaran Islam,
yang memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kehidupan politik serta sosial. Pada ideologi ini, menekankan bahwa pentingnya akan nilai-nilai agama dalam mengatur masyarakat dan negara. Di bidang pandangan terhadap agama, ideologi Islamisme menempatkan agama sebagai pusat dari seluruh kehidupan masyarakat. Syariah dianggap sebagai pedoman utama dalam hukum dan moralitas, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian di bidang sistem ekonomi serta politik, ideologi Islamisme mendorong penerapan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan akan riba. Dalam sistem politik, Islamisme dapat bervariasi, dari demokrasi berbasis syariah hingga sistem pemerintahan yang teokrasi. Kemudian pada ideologi Pancasila, ideologi ini merupakan ideologi yang khas untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada landasan filosofisnya, berlandaskan pada 5 sila Pancasila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ideologi ini juga menghargai pluralitas dan keberagaman budaya serta agama yang berbeda-beda. Pada pandangan terhadap agama, ideologi Pancasila mengakui keberadaan akan Tuhan sebagai sila pertama serta menjamin kebebasan beragama. Pancasila memungkinkan integrasi nilai-nilai dalam konteks nasional tanpa mendominasi satu agama tertentu. Pada sistem ekonomi dan politik, ideologi Pancasila mengusung demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pancasila memberi ruang bagi berbagai ideologi politik selama itu masih dalam kerangka nilai-nilai dasar Pancasila. Setiap ideologi pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, pada pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan serta apa saja kekurangan dari ketiga ideologi ini. Yang pertama ada ideologi komunisme. Kelebihannya, semua orang akan dianggap sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Ini bertujuan untuk mengurangi adanya perbedaan kelas sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, yang dimana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Pada ideologi ini, pemerintah memiliki kontrol penuh atas ekonomi yang memudahkan pengendalian inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Dengan perencanaan yang baik, distribusi barang dan pendapatan dapat dilakukan secara efisien dan merata. Kelebihan selanjutnya yaitu jarang terjadinya krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan dan dikelola oleh pemerintah dan negara. Hal ini memungkinkan perekonomian berjalan lebih stabil dan terencana. Ideologi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan umum serta adanya pengendalian pengangguran. Karena negara mengatur semua aspek pekerjaan, maka pengangguran dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Adapun beberapa kekurangan dari ideologi komunisme ini, diantaranya ateisme dan penolakan terhadap agama. Kemudian, kurangnya motivasi dari individu dikarenakan hasil usaha mereka tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain, sehingga kurangnya insentif untuk meningkatkan diri. Kemudian adanya monopoli kekuasaan, dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan dan absolut dalam mengatur semua aspek kehidupan, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian adanya keterbatasan kebebasan, yang dimana masyarakat tidak memiliki kebebasan pribadi yang memadai, serta setiap tindakan individu seringkali diawasi oleh negara. Yang kedua, ada kelebihan serta kekurangan dari ideologi Islamisme. Kelebihannya, ideologi ini mengimplementasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem pemerintah. Maka terciptanya tatanan sosial yang dianggap lebih adil.
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran moral pada masyarakat. Dengan adanya penerapan syariah, dapat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Kelebihan lainnya, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik muslim maupun non-muslim, serta adanya stabilitas dan ketentraman untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat. Kelebihan lainnya, adanya hubungan ideologis antara penguasa dan rakyat untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam memelihara tatanan sosial, serta adanya kesejahteraan dalam masyarakat untuk mendorong kemajuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sains, serta teknologi. Adapun beberapa kekurangan dari ideologi Islamisme ini antara lain potensi intoleransi, dikarenakan penerapan syariah yang ketat dapat menimbulkan konflik dengan kelompok non-muslim atau dengan paham-paham lain yang berbeda. Kurangnya kebebasan individu, dikarenakan adanya pembatasan dalam kebebasan individu, terutama dalam hal berpikir dan berekspresi, sehingga menghambat kreativitas dan inovasi pada masyarakat. Adanya monopoli pada kekuasaan dikarenakan satu pemimpin atau satu partai yang mengklaim otoritas yang berdasarkan syariah Islam, maka menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta pengabaian hak asasi manusia. Dan adanya risiko fragmentasi sosial dikarenakan negara yang tidak mampu mengakomodasi keberagaman pandangan dalam masyarakat. Serta kekurangan lainnya yaitu kesulitan dalam beradaptasi dikarenakan perubahan globalisasi serta dinamika sosial yang modern. Kemudian kelebihan serta kekurangan dari ideologi negara kita yaitu ideologi Pancasila. Beberapa kelebihannya antara lain adanya pluralisme budaya. Pancasila mengakui serta menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Kemudian adanya toleransi terhadap beragama, sesuai dengan prinsip sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adanya fleksibel dan adaptabilitas. Dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang dinamis, maka memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial, serta adanya keadilan sosial yang sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka berfokus pada kesejahteraan rakyat serta menciptakan masyarakat yang adil. Adapun beberapa kekurangan dari ideologi Pancasila ini, diantaranya beberapa pihak menganggap bahwa Pancasila terlalu umum dan juga abstrak. Kemudian, kurangnya arahan yang spesifik, sehingga sulit untuk mengatasi isu-isu kontemporer secara efektif. Adanya interpretasi beragam, dikarenakan terdapat berbagai interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila, maka dapat menyebabkan perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang terkadang menimbulkan konflik internal, serta ketidakpuasan generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila yang kadang tidak selalu relevan dengan realitas mereka saat ini. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena ia tidak kaku serta bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka dari itu, nilai-nilai agama tetap akan terjaga meskipun terdapat penyesuaian dalam berbagai penerapannya. Salah satu contoh konkretnya yaitu pada proses musyawarah yang melibatkan berbagai golongan masyarakat untuk dijadikan landasan dengan tujuan agar menjaga relevansi Pancasila dalam konteks modern. Keterbukaan ini memungkinkan Pancasila untuk menjawab tantangan baru tanpa kehilangan esensi atau nilai-nilai fundamental dari Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut.
Nah, berakhir sudah presentasi dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dan juga maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.